Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast UM Pontianak. Oke, bersama saya Arni yang akan mendampingi perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Oke, berbicara tentang seorang siswa. Oke, setiap pencapaian siswa itu tentunya tak lepas dari sosok hebat dari seorang guru. Nah, sering kita lupa bahwa efisiensi penting dari mengajar, mendidik, dan membimbing siswa adalah ketulusan, keikhlasan, dan nilai yang tertanam bersama. Oke. Kali ini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa, merupakan seorang guru yang menginspirasi dan memiliki segudang prestasi. Siapa dia? Ini dia Kak Hairunisa. Assalamualaikum Kak Hairunisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Kak Nisa? Alhamdulillah baik. Oke, nah teman-teman, Kak Nisa ini merupakan salah satu alumni Universitas Muhammadiyah Pontianak juga, terkhususnya di program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, oke, kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang, jadi kita dengarkan perkenalan singkat dari Kak Nisa. Silakan Kak Nisa. Baik, terima kasih Arni. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya lahir di Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, 10 Mei tahun 1991. Saya berkuliah S1 di Universitas Muhammadiyah Pontianak, jurusan kimia. Kemudian yang menjadi titik balik saya mengabdi mengajar itu adalah saya mengikuti program SM3T, yaitu Sarjana Mendidik di Daerah 3T. Waktu itu saya mendapat tugas 1 tahun di Nusa Tenggara Timur. Kemudian bertugas mengabdi di Daerah 3T itu berlanjut ketika saat ini saya ditugaskan sebagai ASN, yaitu di daerah Ketungo Tengah, Kabupaten Sintang, Merakai, yang letaknya itu hanya membutuhkan 2 jam ke perbatasan Badau. Oke, Masya Allah, begitu luar biasa pengalaman beliau, perkenalan beliau. Nah, yang tadi menjadi daya tarik kita adalah SM3T. Nah, Kak, itu programnya itu mungkin sekarang untuk kita yang baru fresh graduate di FKIP gitu, itu belum mengenal itu ya. Boleh Kakak ceritakan sedikit itu programnya seperti apa gitu? Itu programnya tahun 2012-an saat masih Pak Anies Baswedan itu sebagai Menteri Pendidikan. Jadi itu khusus untuk fresh graduate dengan syarat tidak boleh menikah dan siap mengabdi di daerah 3T. Kami mengalami dengan beberapa tahapan, pertama tes, kemudian wawancara, kemudian dilatih tentara, dan setelah siap mental dan fisik kami pun diterjunkan ke daerah 3T. Semua di daerah tertinggal, terdepan, terluar. Itu 3T. Masya Allah, 3T ya Kak. Kemarin Kakak kenanya itu di NTT ya Kak? Ya, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, Masya Allah. Itu kurang lebih berapa lama itu Kak kegiatannya? 1 tahun. Wah, 1 tahun. Jadi luar biasa ya teman-teman. Jadi itu salah satu daya tarik Kakak bagaimana untuk terjun langsung ke dunia pendidikan gitu kan. Betul sekali. Namun program SM3T ini udah nggak ada lagi sekarang. Kalau yang masih berlanjut itu Indonesia Mengajar. Oh, Indonesia Mengajar. Program kalau SM3T itu dari negeri, kalau Indonesia Mengajar berarti program swasta. Juga diterjunkan biasa daerah sasarannya lebih ke Papua. Oh gitu, iya. Saya juga pernah mendengar itu Kak istilah 3T gitu kan. Itu yang mencetuskannya itu dari program pemerintah, terus kita yang daftar sendiri atau bagaimana proses pendaftarannya gitu? Iya, jadi diinfokan, kemudian siapa yang berminat silahkan mendaftar. Tidak ada keterpaksaan karena terkadang ketika kita bertugas di daerah 3T pun nyawa sebagai taruhannya. Ada beberapa teman juga yang tenggelam di sungai atau apa. Terkadang ketika kita berada jauh, kemudian ada orang keluarga kita, mungkin ada ya beberapa teman itu meninggal sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk kembali lagi pulang, itu sering terjadi seperti itu. Jadi tergantung kesiapan mental dan restu dari orang tua. Ya, itu sangat menarik ya. Mental pertama, terus restu orang tua, karena tempat penempatannya itu cukup jauh dari tempat kita ya Kak ya. Betul 3T lagi gitu. Apalagi kita seorang perempuan gitu kan Kak. Itu sangat dinotis sama keluarga kita gitu kan. Nah, menarik. Nah,
teman-teman, sekedar informasi juga, beliau juga merupakan salah satu perwakilan Mawapres ya Pak, Kak, Yep. di LL Dikti Nasional juga. Kopertis Kopertis 11 waktu itu, ya. Oke. Nah, yang menjadi gongnya lagi teman-teman, beliau juga habis dari Australia, merupakan salah satu perwakilan Indonesia mengikuti pelatihan deep learning ya Kak, Yap. di Australia. Nah, ini yang menjadi daya tarik kita sebagai seorang guru baru gitu. Apakah bisa gitu seorang guru nggak hanya di sekolah aja mainnya, bahkan bisa ke luar negeri? Boleh Kak diceritakan pengalamannya selama di Australia kemarin? Silakan Kak. Sebelum di Australia atau sebelum bisa dapat kesempatan ke Australia? Boleh Kak, sebelum dapat kesempatan ke Australianya sampai balik lagi ke Indonesianya itu gimana prosesnya? Sebelum kesempatan ke Australia itu perjalanan yang panjang. Tentu kita harus menunjukkan kemampuan diri kita bagaimana beradaptasi dan tetap bisa menunjukkan kemampuan yang terbaik kita sebagai guru. Kakak ditempatkan di daerah 3T, di tempat kakak itu tidak ada listrik. Di siang hari tidak ada listrik hanya menyala dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi. Jadi selama proses pembelajaran itu agak sulit kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang bersifatnya listrik. Untuk keperluan sekolah, administrasi sekolah ada panel. Itu untuk mencetak, ngeprint itu masih bisa. Tapi untuk yang seperti Infocus itu kan sangat membutuhkan daya yang besar. Jadi itu agak sulit, kecuali beberapa event atau beberapa kegiatan kita bisa menyalakan genset. Namun tidak bisa seterusnya 24 jam atau selama 6 jam di sekolah kita bisa menggunakan Infocus. Jadi itu dimulai dari keinginan kakak menunjukkan kepada anak-anak bahwa walaupun kamu di daerah 3T, kamu itu tetap bisa berprestasi. Kakak tidak meminta mereka untuk menang ketika mengikuti lomba, tapi mereka cukup tahu mendapat pengalaman dan melihat dunia terbuka begitu luas dengan begitu banyak hal-hal yang luar biasa di luar. Aduh, jadi sedih. Kalau bicara proses itu terenyuh ya Kak ya. Iya. Bagaimana anak-anak dari kitanya melakukan hal yang semaksimal mungkin yang terbaik, dan walaupun tadi nggak dapat, tapi mereka tahu pengalaman dunia luarnya gimana gitu kan Kak. Ya mulai dari kayak OSN. Ya, kita OSN alhamdulillah sampai ke tingkat nasional 2 kali tahun 2023 2024. Kemudian juga Ki Hajar STEM itu juga lolos sampai ke tingkat nasional. Sebenarnya setiap provinsi itu hanya 2 perwakilan dan alhamdulillahnya di tahun 2023 itu dua-duanya dari sekolah kakak mewakili satu Kalimantan Barat ini. Itu dia. Jadi cukup alhamdulillah, effortnya juga itu luar biasa. Itu kan seperti membuat video ya, video gimana kita memanfaatkan yang di sekitar kita. Waktu itu yang kakak angkat salah satunya adalah memanfaatkan jangkau sawit. Jadi kita itu sama siswa motoran panas-panasan pergi ke lahan sawit, lihat jangkau sawit yang di tepi jalan yang ada jamurnya untuk ngambil videonya itu. Sampai pergi ke pabrik sawitnya juga yang pengolahan menjadi minyaknya. Itu panas-panas kakak sebagai guru juga ikut. Itu siswa yang bawa motor. Itu perjalanan luar biasa. Yang satunya lagi kan ada 2. Yang satunya jangkau sawit itu untuk media tanam jamur, untuk peningkatan protein gizi di masyarakat. Yang satunya lagi itu ekoenzim. Jadi pemanfaatan kulit buah itu untuk ekoenzim. Ekoenzimnya bisa dibuat untuk pupuk tanaman atau untuk produk kebersihan ya. Itu juga. Kemudian yaitu beberapa lomba-lomba kan. Kakak itu senang mengikuti kegiatan Sikis dan Sikim. Sikis saya mengikuti in Science di Bandung dan saya mengikuti in Matematik. Jadi beberapa kali mengikuti kegiatan STEM. Itu pertama kali kakak kenal STEM itu 2018, itu pelatihnya dari Access Teller Australia. Kemudian juga pernah kegiatan Holistic Science itu dari Pakistannya langsung datang, kegiatan di Bandung selama 1 minggu. Kemudian pernah juga kegiatan matematik itu 10 poster terbaik untuk STEM.
Jadi diberangkatkan juga di sana, dipajang di kegiatan seminar internasionalnya waktu itu. Ya perjalanan panjang itu, kemudian di tahun 2004 akhir kakak mendaftar di beasiswa mikrokredensial dengan Korea National University of Education dengan temanya yaitu STEM di environment sih, environment sustainability lah seperti itu ya. Nah berangkat dari situ barulah kakak mendapat rekomendasi untuk mengikuti kegiatan di Australia itu. Jadi sebelum Tank dapat ke Australia sebelum tuh prosesnya tuh sangat naik turun gunung sekali ya Kak. Betul. Jadi pas tadi yang tentang STEM apa segala macam sampai pengkosawis apa segala macam itu kan ibaratnya nggak jauh-jauh dari kimia pas kita kuliah gitu. Benar kan. Banget. Kalau kita di kuliah itu kenalnya itu kalau program gitu ada PKM apa segala macam. Tapi saya salutnya itu ini untuk anak anak SMP gitu kan Kak. Itu sangat wow, menarik dan mainnya tuh udah tingkat yang tinggi gitu ya. Universitas apa bahkan segala macam tuh udah setara itu gitu. Keren sekali, Masya Allah. Mungkin tidak sedalam universitas mungkin ya gitu. Tapi ya kita backing, kita guru backing dari belakang. Paling kita ngambil data-data yang jurnal-jurnal yang udah ada aja kayak gitu. Ya sederhana lah, intinya sederhana, tapi kan bagi mereka itu membuka wawasan mereka seperti itu. Apalagi untuk yang STEM tuh kan ibaratnya STEM itu prosesnya tuh ada sains, engineering, matematik dan segala macam itu kan kalau diterapkan di SMP itu kan mungkin kalau kita kenalnya tuh hanya untuk sampel saja atau objek aja untuk anak SMP, tapi ini dia yang udah menerapkannya langsung gitu. Keren sekali. Nah pas di Australia nih, di Australia kemarin itu kegiatannya itu berapa lama tuh Kak? Nah kegiatan di Australianya itu selama 1 minggu. Jadi itu kegiatan school visit. School visit. Ya perjalanan dinas luar negeri. Kemudian kita mengunjungi sekolah-sekolah dan mengunjungi Kementerian Pendidikan di Australia. Kegiatan waktu itu terdiri dari 2 batch. Batch 1-nya ke Sydney dan batch 2-nya ke Adelaide. Nah, kalau batch 1 itu lebih banyak mendatangi ke pemangku kebijakannya, minister education-nya. Sedangkan kalau batch kedua itu ada juga pemangku kebijakannya 1 hari, tapi 3 hari berikutnya kita terjun ke sekolah-sekolah dari primary, secondary sampai high school-nya seperti itu. Jadi kakak lebih milih ke batch 2 karena kan kakak sebagai guru pengennya melihat langsung kegiatan pembelajarannya. Itu kegiatan diikuti oleh tim penyusun pembelajar mendalam deep learning yang diketuai oleh Profesor Suryanto dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, Profesor Suryantonya batch 1 dan kakak di batch 2 beberapa tim dari pembuat pembelajaran mendalam juga ada di batch 2. Jadi dibagi seperti itulah. Ada yang ke batch 1, ada yang ke batch 2 untuk melihat pembelajaran di Sydney gimana, di Adelaide bagaimana. Masya Allah. Jadi pas perwakilan dari Indonesia itu selain kakak tuh ada berapa orang? Kalau Kalimantan Barat kakak satu-satunya. Masya Allah. Berikutnya ada yang dari Maluku yang 3T-nya, kemudian ada dari Papua, ada Lampung, ada Bangka Belitung. Itu untuk guru ya, untuk guru itu Jogja, Solo, apalagi Jakarta. Selain guru itu pengawas juga ya. Kementerian dari PAUD juga ada. Dosen-dosen, lebih tim penyusun kan banyak dosen-dosen ya. Jadi dosen-dosen lebih banyak yang terlibat seperti itu. Jadi luar biasa teman-teman yang ikut tuh sekelasan dosen apa segala macam, tapi ini sangat luar biasa guru gitu kan. Ya, alhamdulillah, bangga sekali gitu dengarnya. Menambah circle ya. Circle-nya agak berubah. Circle-nya bukan lagi guru-guru SMP, udah dosen-dosen gitu kan. Tapi Kak, itu berdampak banget kan, maksudnya selama kita pergi dari satu sekolah ke sekolah lain kan pasti kita pakai bus ya. Kadang-kadang kita duduk dengan siapa gitu. Kalau kita duduk dengan dosen pasti kita ngobrol gitu kan. Pasti ada transfer informasi, transfer knowledge ya gitu. Itu yang mahal sih menurut kakak. Iya, betul. Perjalanan oke juga sih, tapi yang transfer pengalaman itu yang gitu. Sulit didapat dari orang-orang yang udah menjalani panjang, sedangkan kita langsung terima aja, kayak gitu ya. Itu kan kayak pengalaman hidup kita gitu ya. Betul. Tanpa perlu mengalami yang beliau alami. Saya sebagai yang fresh graduate dengarnya tuh kayak gerem. Kok bisa
kayak kita kan kayak yang ngambil FKIP nih banyak orang yang merendahkan guru hanya mainnya tuh di sekolah, ngajar pulang gitu segala macam. Nggak ada yang prosesnya mainnya keluar apa segala macam. Jadi pas dengar cerita kakak menarik nih gitu, mau dikupas gimana sih prosesnya dari yang nol ikut SM3T, ikut PPG, terus ke Australia lagi gitu. Bahkan kakak saya lihat beberapa di sosial medianya itu bahwa anak-anak Olimpiade matematik di Udayana ya kak ya? Oh iya, itu Zoom. Maksudnya itu online. Iya online. Jadi ya Olimpiade dari Udayana, Universitas Udayana Bali, online kegiatannya. Yang kemudian itu pertama tingkat provinsi dulu mereka tesnya. Dari tingkat provinsi alhamdulillah ternyata ada 2 siswa kakak yang lolos ke nasional. Walaupun di nasional tidak lolos tidak mengapa, tapi kan seakan-akan meningkatkan percaya diri itu loh. Mereka yang menang itu, oh ternyata saya bisa juga ya, walaupun saya di daerah 3T saya bisa juga ya bersaing di tingkat nasional. Itu sih yang kakak harapkan. Enggak yang mulu-mulu harus juara 1, bukannya tidak mungkin, tapi nanti dulu lah itu prosesnya. Proses percaya diri mereka itu. Itu yang susah dibangun dari anak-anak gitu kan, saya sendiri gitu. Oh waktu itu juga pernah bawa bawa 1 anak ke Penang Malaysia. Nah itu yang effortnya luar biasa itu. Itu kan biaya sendiri ya. Itu kita daftar sendiri, biaya sendiri. Sudah kakak cari-cari kan, bisa nggak ya cari penanggung lah, misalnya penanggung biaya gitu. Ternyata nggak dapet, tapi dari orang tua siswanya pun oke, mau, dan kakak pun oke juga. Jadi biaya mandiri masing-masing kita nih gitu. Walaupun kakak guru yang bawa, tapi kita masing-masing berusaha, kakak dan keluarga kakak juga sekalian jalan. Itu kita lewat daerah perbatasan dari yang Badau itu. Jadi kakak nyebrang sungai dulu jadi kakak Merakai dengan seberang itu ada seberang sungai dulu, sekitar 15 menit sungai. Dari situ baru mulai start kita perjalanan daratnya. Naik mobilnya yang ada bak belakangnya. Karena kan kami kan ramai, saya berempat dengan anak saya kan, suami. Yang beliau pun yang orang tua kan berempat juga dengan orang tuanya. Ikut juga orang tuanya. Jadi kan masih SMP kan, nggak mungkin dilepas. Jadi kan nggak muat mobil strada itu kan cuman 1 supir, 1 sebelah, sama belakang bisa 3 orang paling. Bak banyak kan. Jadi itu sampai orang tuanya di bak. Panas-panasan itu perjalanan mau ada 3 jaman itu. Itu proses itu sampai kasihan murid pada mabuk-mabuk. Perjalanan panas-panas 3 jam gitu sampai ke perbatasan Badau. Udah di perbatasan Badau itu nggak di situ aja. Kendaraannya kan bedanya Badau dan Entikong itu, kalau Entikong itu udah banyak kendaraan umumnya. Kalau Badau itu kan baru perbatasannya. Jadi belum ada kendaraan umum yang dari perbatasan Badaunya. Kita harus ganti mobil lagi. Kan harus plat Malaysia ya, gitu, ganti mobil itu berapa jam. Nah, mobil itu nggak bisa ngantar sampai ke Kucing gitu. Jadi kita harus nunggu berapa jam, mungkin mau 6 jam kita nunggu di warung panas-panasan, nunggu pakai bus baru kendaraan umum mereka. Baru sampai ke Kucing, nginap sebentar itu, besok paginya kita lanjut lagi pesawat ke Penang. Gitu dia perjalanan bawa prosesnya siswa itu ya kayak. Tapi itu pertama kali dia keluar negeri itu, jadi kan membanggakan ya. Kita bisa bawa siswa kita daerah 3T keluar negeri untuk pertama kalinya. Yang bersaingnya itu dengan Singapura, Filipina, ya Malaysia tentu ya, Malaysia sendiri, Vietnam, Thailand, pokoknya se-Asia Tenggara. Kan Seameo kan se-Asia Tenggara kan, Southeast Asia gitu. Ya bertemu dengan teman-teman, dan dia alhamdulillah pede, ada yang ngobrol bahasa Inggris langsung aja. Alhamdulillah dapat bibit yang bisa bahasa Inggris. Keren banget. Makanya berani bawa dia keluar go to internasional. Keren banget ya teman-teman. Saya dengarnya aja merinding gitu. Bagaimana prosesnya, perjalanannya. Yang mahal itu sebenarnya experience-nya. Betul. Experience banget. Gak bisa dibeli itu. Apalagi itu skala anak SMP udah berani go internasional, bersaing se-Asia gitu. Keren banget tuh. Mentalnya juga udah oke banget gitu. Jadi itu sangat-sangat menambah daya tarik kita sebagai seorang guru, termotivasi apa segala macam. Itu udah jauh banget dari kata guru itu bukan hanya mainnya di situ aja gitu di sekolah, tapi bisa jadi keluar juga gitu teman-teman. Nah Kak, untuk program di Australia tadi kan udah Kak ceritain tuh. Nah keberlanjutannya itu seperti apa gitu Kak? Ada enggak keberlanjutannya lagi? Karena yang datang itu kan juga ada pemangku kebijakan. Jadi dari situ juga beliau
akan banyak melakukan penambahan atau perbaikan di pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu bukan hanya langsung selesai tanpa ada perbaikan, tapi masih perbaikan terus menerus sepanjang perjalanan itu masih ada perbaikan. Saat ini juga misalnya seperti P5 kemarin P5 kurikulum merdeka. Sekarang kan ada mau ditambah sedikit, itu pun masih dalam proses seperti itu. Jadi masih dalam proses berjalan, penambahan, perbaikan pun masih dilakukan. Kadang-kadang sudah keluar, tapi ada beberapa yang mungkin sesampainya di kota kabupaten atau di kecamatan ada beberapa hal yang bingung, dari pusat lagi disederhanakan bahasanya. Seperti itu, masih dalam proses perbaikan. Dan kita pun ya harus beradaptasi dengan itu kan. Intinya apa ya? Ketika mendengar pertama-tama pembelajaran mendalam, apaan sih lagi ini? Kemarin Kumer aja belum selesai, P5 aja kita belum juga bener, ini udah betul. Pembelajaran mendalam apalagi ini? Nah, jadi maksudnya kita sebagai guru tolong tanamkan growth mindsetnya, pola pikir bertumbuhnya, karena apa ya? Kita sadar apapun yang pemerintah itu berikan, walaupun dalam prosesnya ada beberapa kesulitan ya, beberapa kesulitan mungkin tantangan-tantangan di daerah yang kita lah misal 3T, tapi yakinlah semua yang pemerintah lakukan itu tujuannya untuk memperbaiki pendidikan kita. Walaupun jalannya lambat, perbaikan itu lambat, tidak apa-apa, yang penting ada pertumbuhan. Karena tantangan ke depan anak kita ini kan apa ya, berbeda dengan tahun yang saya lah misalnya. Saya tahun kelahiran 90-an mungkin menjadi PNS masih terbuka lebar seperti itu ya. Menjadi karyawan itu masih terbuka lebar, tapi untuk tahun 2045 nanti apakah masih terbuka yang seperti itu untuk lapangan pekerjaannya. Sedangkan robotik saja sudah begitu berkembangnya menggantikan manusia. Maka dari itu pemerintah pun melakukan beberapa adaptasi di proses pendidikan. Karena memang tidak dipungkiri ya, perkembangan suatu negara itu salah satu yang utamanya di pendidikan itu kan. Gitu. Dan di pembelajaran mendalam ini yang ditekankan itu adalah gurunya. Karena memang menurut saya paling berdampak di kelas itu adalah gurunya. Jadi di salah satu pembelajaran mendalam growth mindset itu, ketika gurunya growth mindset, maka insya Allah bisa menularkan growth mindset itu ke siswanya. Ya, contohnya tadi lah ya, saya bawa anak lomba, mungkin awalnya anak tidak percaya diri untuk go internasional, tapi ternyata bisa juga ya, walaupun tidak menang tidak apa-apa gitu, experience-nya kan gitu. Nah itu dia harapannya, kita gurunya growth mindset gitu, untuk menerapkan pembelajaran yang dimana itu bermakna, bermakna yang ya, contohnya mungkin yang STEM ya, salah satu STEM yang memecahkan masalah di sekitar mereka. Lihat jangkos sawit banyak di sekitar, apa ya kira-kira bisa bermanfaat, bernilai ekonomi. Nah seperti itu maunya pendidikan ke depannya, lebih ke mendapatkan anak-anak itu skill sehingga siap nanti ketika lepas dari misalnya dari SMA, SMK, lepas siap beradaptasi di lingkungan mereka. Itu menarik ya. Jadi salah satu kuncinya untuk memberikan dampak pada siswa itu gurunya dulu ya. Kak ya. Gurunya growth mindset dulu ya Kak. Jadi banyak sekarang tuh udah yang katanya bisa menggantikan peran guru seperti AI apa segala macam, tapi tanpa kita pungkiri juga yang menjadi kunci yang nggak akan tergantikan itu pasti gurunya ya Kak ya. Informasi mungkin bisa dicari ya, ChatGPT, Copilot, Grok, DeepSeek segala macam udah banyak sekali. Tapi kan beberapa kayak karakter apa itu kan perlu guru yang membentuknya gitu. Oleh sebab itu guru bukan dibilang sebagai pengajar saja, tapi pendidik. Pendidik itu kan sesuatu makna yang lebih dalam. Kalau mengajar kan transfer ilmu ya. Betul. Mendidik itu bukan hanya ilmu, tapi karakternya yang kita bentuk di anak gitu. Tapi seperti kita lihat sekarang tuh, anak-anak sekarang tuh kalau bicara karakter tuh sangat kurang sekali ya Kak. Itu gimana pengalaman Kakak share ke kami sebagai calon-calon guru nih menghadapi itu gitu? Gimana Kak? Iya betul, tidak dipungkiri perkembangan teknologi dengan gawai yang dipegang setiap anak-anak, bukan hanya di kota. Mungkin di kota lebih besar tantangan yang teknologi ya. Kalau di kakak di daerah 3T pun alhamdulillah sinyal ada. Jadi hampir mungkin 80% anak SMP sudah memegang gawai itu kan. Berarti dengan sosial media sudah
bersentuhan dengan sosial media, kemudian apalagi games itu sudah Iya, berdampak sekali. Maka dari itulah bagaimana kita sebagai guru membuat sekolah itu menarik bagi mereka. Iya, betul. Maka itulah pembelajaran mendalam itu hadir. Maksudnya maunya ketika di kelas kita tidak hanya bilang apakah yang dimaksud Dengan itu apakah gitu yang dimaksud dengan fotosintesis, apakah yang dimaksud dengan sel, bukan apakah jelaskan yang dimaksud dengan bukan, ya. tapi contoh langsung relate-nya. Misalnya kamu terkena penyakit yang selnya berubah atau evolusi genetik atau yang seperti Down syndrome apa itu kan ada permainan sel atau DNA-nya. Lebih ke contoh nyatanya biar mereka ada tantangannya di situ. Ada pemantik yang buat mereka berpikir dulu sebelum masuk ke materinya gitu Kak. Makanya prinsip dari pembelajaran mendalam itu pertama berkesadaran. Mereka sadar dulu mereka itu sebagai pembelajaran mau belajar. Dan dalam belajar pasti ada tantangannya, kesulitannya dan diharapkan mereka tidak menyerah. Itu pertama berkesadaran. Yang kedua bermakna. Bermakna itu kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Biar mereka maksudnya tertarik gitu loh. Ini relate banget nih dengan kehidupan saya. Atau misalnya sering naik naik sampan ya misalnya dari rumah. Ada beberapa anak saya kalau ke sekolah itu bolak-balik naik sampan. Iya, naik sampan gitu. Misalnya kenapa ya sampan ini kayu padahal berat kok nggak tenggelam gitu ya. Mungkin sehari-hari mereka kan sudah biasa melihat itu. Tapi kita sebagai guru IPA atau kita kimia kan kita bahas dari sainsnya agar mereka tertarik gitu. Yang ketiga menggembirakan. Menggembirakan itulah di situ kita beri tantangan dalam pembelajaran. Bukan apa yang dimaksud jelaskan itu kan tinggal cari di buku, tinggal cari di ChatGPT pasti ketemu. Tapi proses pemikirannya itu yang kita bentuk perlahan lah. Kalau untuk kami di DA3T itu kan berat ya anak untuk berpikir mau yang hanya dari textbook nulis menyalin dan menjadi proses berpikir beranalisis perlahan tapi bukan tidak mungkin. Lebih baik perlahan maju daripada stagnan. Iya betul. Itu dia harapannya. Oke, jadi menarik ya Kak. Kadang sekarang tuh kan udah banyak yang AI tadi yang kita sebutkan. Tapi kalau misalnya saya lihat anak-anak sekarang, apalagi yang udah familiar megang HP setiap hari, pasti nggak mau berpikir kritis gitu, mencari permasalahan, jawaban dari soal-soal. Kadang ngambil ringkasnya aja tuh langsung lihat di Google, ChatGPT apa segala macam. Jadi saya udah terjun juga di sekolah, mereka tuh kadang suka putus asa gitu Kak. Jadi selama kakak ngajar itu tantangan terberat kakak menjadi seorang guru untuk meningkatkan critical thinking anak-anak tuh gimana Kak? Iya, tantangan terbesarnya banget nih critical thinking seperti itu. Rasa kakak yang utama pertama guru dulu sih. Guru memberi contoh, misalnya sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang open minded ya gitu. Bukan pertanyaan 12 kali 3 berapa, tapi ketika 12 permen ini harus dibagikan ke 3 orang atau 12 permen ini dibagikan beberapa orang terserah kamu tapi harus mendapatkan jumlah permen yang banyak. Itu kan open minded. Bisa betul. 2 masing-masing orang berarti 6 orangnya, bisa 3 berarti 4 orangnya. Dari gurunya terlebih dahulu membentuk biar mereka mau berpikir kritis seperti itu. Makanya dari itu pembelajaran mendalam itu gurunya dulu yang kita yang dibentuk gitu ya Kak, dibentuk guru mindsetnya. Sebenarnya guru-guru itu sudah dalam kesehariannya beberapa itu sudahlah menerapkan pembelajaran mendalam itu sudah. Tapi pembelajaran mendalam ini hadir untuk lebih menguatkan saja, menguatkan. Menarik Kak. Yang ini coba tentang yang di Australianya. Kalau sekolah di Australia itu juga ini ya gawai pasti tantangan juga. Kita juga tanya gimana sih kamu yang dengan anak yang dengan gawainya pasti udah bebas banget ya. Ya mereka juga pertama-tama tanggapan mereka itu juga challenge bagi kami kata mereka betul. Tapi lalu mereka arahkan penggunaan gawai itu untuk sesuatu hal yang bermanfaat seperti itu. Mereka proyek-proyek sistemnya misalnya proyek dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dan mereka dibolehkan menggunakan segala aplikasi atau yang di internet itu untuk yang tinggi ya, yang kelas tinggi ya, seperti seniornya, secondary-nya. Kalau di SD itu masih mereka pakai tradisional juga masih. Tapi di sana jelas teknologi mereka lebih maju. Ya, di kelas-kelas itu layar sentuh. Ada satu-satu. Layar yang besar untuk gurunya itu ada satu-satu, itu wajib. Kalau dari SMP itu
sekolah yang kakak datangi ya, itu siswanya udah harus laptop. Oh, laptop. Iya, harus laptop seperti itu. Jadi tulisan di depan kelasnya, jika kamu tidak membawa laptop berarti kamu belum siap belajar berarti. Kayak gitu. Jadi satu anak wajib satu laptop. Betul, belajarnya. satu anak satu laptop. Ada plus minusnya sih. Mungkin tidak bisa kita ambil semua ya. Iya, betul. Kadang-kadang kalau udah terlalu laptop berarti kan motorik tangannya, sedangkan menulis itu juga salah satu hal yang baik. Iya, betul. Otak merekam kembali lagi ilmunya. Ya, jadi kita ke sana itu kita ambil, waktu kita ke Australia itu kita ambil positifnya yang bisa kita terapkan di Indonesia, kita ambil, yang tidak bisa ya sudah jangan kita ikuti. Iya, betul. Yang paling kuat di Australia itu pendidikannya adalah tentang asesmennya. Asesmen. Selama ini kan yang kita kenal, yang sering guru-guru kita pakai itu asesmennya asesmen sumatif, yaitu sumatif. nilai terakhir lah, ulangan. Betul. Untuk nilai masuk di rapot seperti itu. Nah, mereka itu selain sumatifnya, mereka kuat juga asesmen formatifnya. Misalnya refleksi-refleksi itu kuat. Bagaimana perasaanmu setelah mendapat materi ini? Apa tantanganmu? Validasi. Itu udah tingkat tinggi banget ya. Mereka bisa mengetahui diri mereka sendiri sampai di mana pemahamannya. Sendiri. Itu mereka kuatnya di situ. Itu kalau akhir pembelajaran itu refleksi. Kalau di awal masuk sekolah, itu mereka asesmennya juga sudah dibuatkan oleh Kementerian Pendidikannya. Misalnya untuk SD itu udah dibuatkan checklist, asesmen checklistnya untuk literasi dan numerasinya. Mereka juga fokus ya. Mereka kan juga ikut PISA seperti kita, yang OECD itu PISA, kita ke bawah rendah gitu. Australia itu sekitar berapa ya, 10 atau ke berapa gitu negara urutan. Kalau urutan pertama sekarang nggak salah Cina ya. Iya, betul. Cina atau Singapura ya? Cina kalau Cina nggak salah ya, kayak gitulah. Mereka juga lagi berjuang juga literasi numerasinya ya. Dari SD mereka sudah one by one, mereka literasi dan numerasinya, checklistnya sudah bisa sampai di mana, oh anak ini berarti perlu lebih lanjut, penguatan lebih lanjut. Itu dia. Jadi guru di sana itu ya luar biasa. Menarik sekali ya Kak, kalau kita bicara ke yang luar negara luar gitu kan, pasti Indonesia kalah dari segi teknologinya. Tadi tertarik itu, di depan itu ada papan tulis yang layar sentuh buat gurunya. Jadi yang manual kayak kita spidol apa tuh nggak ada juga. Tetap mereka pakai. Ada dua mereka. Ada yang layar, ada yang spidol sebelahnya. Yang manual ya. Iya, betul. Tetap. Kadang-kadang juga ada yang nggak ada. Beberapa lab ya. Ada waktu itu datang ke kelas itu ada juga sih mereka pakai Infocus. Seminimal Infocus gitu. Seminimal Infocus ada setiap kelas. Kalau sekolah swasta menurut saya udah sih. Ya. Kalau di Indonesia sekolah swasta udah. Jadi kalau misalnya yang pendidikan di Australia itu untuk yang SD, SMP, SMA tadi yang memakai komputer, HP segala macam itu udah tingkat yang tinggi gitu kan. Tapi untuk yang SD masih yang tradisional tadi kan Kak. Masih mereka mix gitu ya. Beberapa juga mereka ketika proyek mereka siswa SD-nya juga sudah bisa memanfaatkan teknologi komputer. Misalnya buat mereka waktu itu program STEM-nya mereka buat hotel serangga. Wow. Hotel serangga. Mengapa? Karena memang permasalahan sekitar mereka itu ada kebun anggur. Nah, jadi mereka mau bagaimana cara petani mengurangi penggunaan pestisida dan menggunakan musuh alami. Jadi yang musuh alami, yang serangga-serangga pemakan serangga yang merugikan itu dikembangkan, maksudnya seperti itu. Jadi biar penggunaan pestisidanya menurun, biar lebih organik seperti itu kan. Ya, jadi anak SD-nya mulai dari mereka membuat desain desain gambar. Itu kan matematika sekali ya, misalnya penggaris ya. Betul. Berapa senti atapnya gitu. Segitiga, bentuk ya, geometri. Dari situ terus berapa dananya, ini bahannya apa, dananya apa, kekuatan bahannya oke enggak gini. Mereka juga coba mereka anak-anaknya pakai kardus gimana. Mereka coba pakai kardusnya kena air, awet gak? Oh enggak bu, kayak gitu kata anaknya. Berarti harus kita pakai kayu gitu. Terus setiap serangga kan juga kayu tempat tinggalnya beda-beda. Itu mereka searching yang penggunaannya diarahkan ke yang betul-betul yang positif, maksudnya ya penggunaan teknologinya itu sih. Bisa itu kita ambil juga untuk di Indonesia ya, penggunaan gawai kita arahkan anak didik kita memberi kesadaran sih bahwa gawai itu bukan hanya untuk main game apa segala macam, tapi luas sekali sebenarnya. Kan gawai itu seperti pisau ya. Iya. Kalau kita betul mainkannya bisa membantu kita. Betul. Kalau enggak hati-hati bisa melukai kita juga kan Kak.
Tapi itu tadi tertarik itu untuk anak SD udah buat proyek Betul. sewah itu. Betul. Per hotel hotel Serangga. Hotel Serangga. Jadi ada ininya, ada partnernya mereka. Iya. Partnernya dengan mereka di sana itu ada seperti lingkungan, pemerhati lingkungan juga yang sudah membuat hotel serangga beneran dalam ukuran yang besar. Waktu itu ke Adelaide ya. Adelaide itu dengan julukan Taman Nasional Kota. Jadi masyarakatnya hidup berdampingan dengan Serangga. dengan hewan mereka kan ini koala. Iya. Kemudian kanguru. Jadi hidup berdampingan. Maksudnya enggak hanya disimpan di Hutan kebun atau binatang. kebun binatang gitu ya. Boleh mereka. Seperti waktu itu kakak ke kampus Adelaide ya, Universitas Adelaide. Di tamannya itu ada burung kasuari lagi makan santai aja. Tapi orang-orang enggak yang iseng, maksudnya lemparin batu apa enggak. Udah biasa memang gitu. Kayak gitu memang udah. Koala waktu itu kakak lihat koala di belakang halaman sekolah SMP SMA mereka. Iya. Anak-anak ya enggak Biasa aja gitu. enggak yang lemparin enggak gitu. Jadi memang udah dibentuk naturalisme kedekatan dengan alamnya udah dibentuk dari kecil itu. Keren sekali. Jadi mereka yang sekolah SD tadi itu berpartner lah ya, meminta saran dengan yang bagian lingkungan tentang hotelnya ini bagaimana, tentang kayunya bagaimana, apakah betul serangga ini kayunya ini. Kemudian setelah di ACC oke sama lingkungannya, diberikan dana dari sekolahnya, mereka buatnya ke memang karpenternya, tukang kayu di desa itu ada langsung visualnya pergi. Langsung ada. Langsung pergi ke sana dan dibantu tentunya ya, dibantu gergajinya, Iya. memalunya semua dibantu. Kemudian udah jadi ya mereka simpan, mereka pajang di kebun anggur yang Itu kira-kira sebesar mana gitu hotelnya? Atau sebesar rumah kita kah? enggak Gimana segini gitu? aja paling. Segini aja. Sebadan mereka aja. Gitu. Segitu aja. Hotel serangga kecil aja. Gitu. Kalau Menarik. yang benerannya di hutannya mereka besar sekali. Jadi itu satu jenis serangga kah atau semua serangga satu tempat Seperti gitu? kayunya kok yang kakak lihat situ, jenis kayunya agak beda-beda sih warnanya. Dan sudah dibolong-bolongkannya. Jadi Kadang-kadang serangga kan memang ada yang matuk-matukin kayu ya Mas. Jadi itu udah dibuat memang karena kan hotel ya, Iya, kamar udah siap gitu ya. Jadi udah dibolong-bolongkan banyak bolong-bolongnya gitu. tinggal masuk lagi kamar aja yang mana gitu serangganya ya. Betul. Itu dia. Menarik sekali kan proyeknya itu udah. Maksudnya visualnya udah ada gitu. Maksudnya kita ya serangga dibuatin Dibuat rumah. hotel. Kayaknya enggak ini kita gitu Iya. ya. Kaget juga sih. Hah, serangga ya waktu itu lihat. Oh, oke juga ya. Tapi kalau di Kalimantan gitu mikirnya, apa ya Kalimantan? Oh, Kalimantan orang utan gitu kayak gitu. Iya. Oh, bisa juga nih kakak buat mungkin diorama. Orang utan kan memang lagi penebangan ya, hutan betul. tuh sawit. Itu kan perlu ya kita kesadaran anak-anak ini, karena anak-anak ini kan kedepannya sebagai nanti mereka yang pemangku kebijakannya, entah jadi bupati, DPR di daerah mereka. Perlu kita beri kesadaran sejak dini. Mungkin bisa kalau kakak ya, kalau turun ke hutannya mungkin agak sulit karena harus menyeberang sungai. Iya, Sana kan betul. sungai hutannya, sungai-sungai kayak gitu. Ya bisa aja kita berdiorama yang versi kecilnya, terus rumah-rumah orang hutan kan ini ya, dia tipe-tipe yang di atas, Iya, paling atas gitu kan, kan di pohon. ada jeram-jeram itu pohon. Mungkin bisa seperti itu, bentuk kesadaran sejak dini. Yang mahal itu kesadaran sejak dini, itu yang mahal ya Kak ya. Bagaimana kita membentuk mental anak-anak, kesadaran anak-anak sejak dini itu sebelum mereka terjun ke dunia nyata. Iya betul, itu yang sangat sulit gitu. Apalagi pas saya terjun di anak SD gitu udah sangat familiar dengan kalau kita sebut tuh standar TikTok gitu. Jadi gimana ya kalau kita kesadaran diri mereka tuh udah ke hal yang beda gitu, padahal masih belia gitu kan Kak. Betul. Kalau kita tanamkan dengan hal-hal yang positif sejak dini gitu kan udah kita bisa arahkan ke hal yang baik. Tapi pas kita lihat sekarang anak-anak tuh udah banyak yang simpannya tuh ke arah yang lain gitu, penggunaannya tuh udah ke arah yang lain gitu kan. Itu dia. Kadang-kadang itulah selain orang tua ya, orang tua pasti juga berperan besar karena lebih lama kan anak itu di orang tuanya. Kita guru juga bisa seperti ya memotivasi anak. Misalnya yang terlalu sering TikTok itu bisa kita terapkan dalam pelajaran apa misalnya di SD, mungkin PKN mungkin atau IPA misalnya yang
scamming itu loh, yang pemalsuan suara, pemalsuan iya, wajah iya. kan sudah bisa Iya. AI ya. Iya, betul, Wajah betul. anak kecil itu di crop, kemudian diubah. Mm. Mungkin nanti gambar bawahnya digantikan dengan yang tidak baik seperti itu. Iya, Mungkin bisa kita kenalkan. Itulah apa ya, Peran guru itu sebenarnya peran itu guru kuncinya, itu kayak. kuncinya. Masukkan dalam pelajaran, ini loh nak, kalau kamu terlalu sering memposting ini bisa seperti ini, nanti kamu kedepannya udah dewasa, mungkin sekarang mungkin belum gitu, nanti kedepannya teknologi semakin canggih, foto kamu yang lama diambil terus diubah-ubah, foto bawahnya diganti-ganti yang lain, gimana Iya, gitu. betul. Mungkin itu sih. Oke. Nah, menarik sekali cerita pengalaman dari Kak Nisa kan. Mungkin ini Kakak boleh sharing ke kita sebagai calon-calon guru yang mungkin masih sangat fresh graduate, nggak tahu arahnya kemana, baik itu mau ke PPG kah, S2 kah, atau kerja ke lain gitu. Bagaimana sih Kakak menguatkan atau menambah daya tarik kami gitu sebagai guru yang baru untuk tetap stay di dunia pendidikan gitu? Gimana Kak? Tetap stay di dunia pendidikan. Maksudnya tuh Iya. menarik gitu. Tadi kan udah panjang ceritanya. Ini yang tips and triknya gitu biar lebih semangat lagi di dunia pendidikan gitu. Yang pasti mulai dari hati ya. Ya, betul. Panggilan dari hati. Panggilan hati. Berdoa semoga Allah membuka hatinya untuk mau apa ya, seperti mengikhlaskan dirinya mengajar anak-anak. Kemudian kadang-kadang penemuan jati diri itu kan panjang ya prosesnya. Iya, kan. Menurut saya ketika kamu berkuliah, bukannya ini ya, ketika kamu berkuliah bukan hanya fokus pada kuliah saja, cobalah mengeksplor gitu, eksplor lebih jauh. Satu, lomba-lomba. Itu. Yang kedua, organisasi itu jangan dilupakan. Walaupun terkadang kan bilang, nanti kamu terlalu organisasi, kuliah kamu lama loh. Ngaret loh gitu kan. Ya, maksudnya manage ya. Manajemen waktu, manajemen diri lah kayak gitu. Tidak dipungkiri organisasi itu berpengaruh ketika kamu nanti mengajar di lingkungan sekolah. Kamu sebagai guru kah, kamu sebagai kepala sekolah kan, kamu bertemu dengan orang. Gimana cara komunikasi? Ketika nanti jadi guru itu lebih variatif lagi gurunya. Ada yang dengan sifat guru A, dengan sifat guru B. Apalagi kalau kamu nanti dipercaya sebagai kepala sekolah misalnya. Itu kan sudah bukan mengajar lagi, tapi manajerial dari orang-orang, gurunya, guru-guru, itu yang paling sulit loh sebenarnya. Karena kalau saya dengan siswa, mungkin siswa lebih mudah untuk kita bentuk, tapi kalau manajerial itu, nah mulailah kamu saat dari organisasi. Salah lah kamu dari organisasi, maksudnya buka wawasannya di organisasi. Nggak apa-apa salahnya dari sejak dini kan, udah tahu salahnya di mana. Nanti ketika udah siap kerja, entah jadi kepala sekolah atau apa, udah tahu kamu seluk beluknya. Oh kayak gini, cara ngadepin orang kayak begini, sifatnya cara begini. Tuh sih yang kedua. Yang berikutnya ya perluas lingkungan sih, lingkungan circle ya. Penting itu circle. Link. Iya. Kalau teman-teman yang sering cuman kumpul-kumpul, kuliah kupu-kupu ya, masih nggak sih? Kuliah pulang. Iya, kalau kakak dulu nama kupu-kupu ya. Mungkin perlu dibatasi, jangan terlalu dekat. Dekatilah orang-orang yang ambis, sangat ambis ya. Kayak gitu sih tips and triknya. Dan ketika kamu nanti terjun di dunia pendidikan, keguruan, jangan takut untuk mencoba keluar gitu. Misalnya kayak kakak ya yang ke Nusa Tenggara Timur, mungkin kamu nggak perlulah sampai ke jauh provinsi itu. Kamu misalnya kayak Arni dari Sambas, nggak apa-apa lah nyoba belajar ngajar-ngajar dulu kemana, daerah Sintang, ke Kapuas Hulu, membuka pengalaman seperti itu. Jangan takut seperti itu. Karena apa? Ada perintahnya kita untuk ini ya, untuk apa? Untuk travel, apa sih, untuk berpindah tempat, jihad. Apa sih ya, kita pergilah ke tempat lain lah, ada kan dia gitu. Ya itu sih, jangan takut sih, biar pengalaman kita nambah. Betul. Jadi tipsnya dari hati dulu ya Kak ya. Dari hati. Karena guru itu panggilan hati. Kalau nggak dari hati berat kejalanannya Kak. Terus berdoa, terus perluas lingkungan, ikut organisasi, lomba-lomba, melatih komunikasi kita, manajemen waktu, diri dan lain sebagainya ya Kak ya. Oke, dari sekian perjalanan Kakak tadi pasti kan ada fase down-nya, terpuruknya. Ini yang susah. Cara kita Kakak, tips dari Kakak bangkit dari down Kakak, masa Kakak down itu gimana Kak?
Fase down ya, fase down itu ketika melihat anak-anak yang ketika kita sudah berusaha mengajar sebisa mungkin, tapi ketika melihat anak-anak itu putus sekolah misalnya atau pergaulannya salah, akhirnya malah keluar jalur seperti itu. Ya balik lagi, sepertinya pertama kita mengayomi anak-anak lagi, kita nasihati lagi, jangan pernah lelah menasihati anak. Yang kedua, refleksi ke diri kita. Apa pembelajaran kita yang kita berikan ini kurang bermakna, sehingga mereka kurang merasa tertantang untuk menyelesaikan, sehingga mereka tertarik lebih di dunia di luar, dunia yang bukan di sekolah tapi di luar sekolah, yang membuat mereka lalai terhadap tugas-tugas mereka, tujuan utama sekolah. Atau kita nih sebagai guru kurang memberi kesadaran mereka, kalian tuh pelajar, kalian tuh yang membawa masa depan Indonesia ke depannya. Bisa jadi seperti itu sih, dua hal itu sih. Nasihati mereka, terus yang kedua kita refleksi, terus berkembang sih intinya. Jangan stagnan, udah perbaikan aja. Saat ini salah, saat ini kalah, nggak apa-apa, never mind gitu ya. Lanjut aja, yang penting ada jalan sedikit daripada stagnan itu sih. Betul. Oke Kak, dengar ceritanya tuh jadi wah tertarik. Terus ternyata dunia guru tuh nggak hanya di sekolah aja gitu. Jadi ngelihat atau dengar cerita kakak tadi tuh udah sangat luar biasa, memotivasi sekali, dan meaningful banget gitu buat jadi sosok seorang guru gitu kan. Apalagi pas kita ngajar ngelihat prestasi yang lebih bermakna lagi, mendampingi proses anak-anak gitu kan. Betul. Kak. Oke, mungkin terakhir nih saya mau kakak nyampaikan pesan atau closing statement buat guru-guru Indonesia, terutama anak-anak FKIP di UM Pontianak, Kak. Untuk anak-anak FKIP UM Pontianak, jangan ragu, kalian mumpung masih kuliah ini dengan masih banyak waktu, belum ke dunia kerja dan belum ada suatu tanggungan di belakang itu, explore sebesar-besarnya. Dunia luar itu luas sekali. Sering-seringlah membuka informasi, karena begitu banyak, entah itu beasiswa di luar, bukan hanya beasiswa S2 tapi beasiswa selama kuliah pun ada. Walaupun kamu belum mendapatkan beasiswa itu, tapi ketika kamu sudah membuka diri kamu, membuka informasi beasiswa itu, kamu udah sedikit lebih maju dan kamu membuka link kamu, circle kamu ke arah yang berbeda. Karena biasanya orang yang mencari-cari beasiswa nanti akan ketemu linknya dengan orang pencari beasiswa. Itu lingkungan circle itu berpengaruh sekali dengan pola pikir kamu. Dan ketika terus apa sih hubungan kamu jadi guru? Sangat berdampak sekali. Mungkin kamu saat ini kuliah, tapi nanti ketika kamu untuk FKIP itu pasti goals-nya kan menjadi guru. Never mind kamu tidak menjadi guru, tapi ini yang saya bicarakan, yang kakak bicarakan, ketika kamu menjadi guru itu bermakna sekali, karena nanti kamu menjadi guru yang dengan growth mindset, dengan juga terbuka, mau membawa anak-anak didik kamu juga berprestasi, karena kamu sudah melakukannya waktu itu, sehingga kamu juga mau menerapkan ke anak-anak kamu, contohnya lomba-lomba atau mengajarnya yang bermakna, lebih dekat dengan siswa, dengan murid, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Jadi untuk kita nih, untuk adik-adik yang masih di bangku kuliah, jangan takut untuk explore seluas-luasnya. Apa itu organisasi, lomba, beasiswa, BKM, PMM dan lain sebagainya, itu sangat banyak di UM Pontianak Kak gitu. Jadi jangan takut juga bahwa ikut organisasi apa segala macam itu buat nambah semester apa segala macam, karena itu balik lagi ke diri kita sendiri ya Kak ya. Time management, time diri kita, bagaimana kita untuk memprioritaskan hal-hal yang sebenarnya prioritas. Tetap prioritas, gitu. Tetap harus buat prioritas, kuliah tetap utama, seperti itu. Ya, manajemen diri ya, gimana dia bisa memprioritaskan yang mana. Sebenarnya itu sebuah tantangan buat kita. Bagaimana di dunia kampus kita memanajemen diri kita, dan nantinya di luar gitu Kak ya. Ketika menjadi guru pun banyak administrasi, guru, tugas-tugas tambahan di sekolah banyak sekali. Nah, itu kan berdampak ya, yang dari prioritas tadi waktu kita kuliah berorganisasi kepake banget ketika kita jadi guru dengan lingkungan sekolah, apalagi sekolah besar, banyak eskul ini. Wah, itu deh. Oke, teman-teman, itu cerita dari perjalanan hidup Kak Nisa ya, dari mulai dia berkuliah di UM Pontianak sampai dia ikut SM3T, PPG di UNY kan ya? Ya. Terus sampai jadi ASN, bisa bawa anak-anaknya ke
luar gitu, dari Malaysia apa segala macam, sampai beliau menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam deep learning di Australia. Kemudian untuk pesan lagi untuk anak-anak yang SMA nih, Iya. yang bingung mau daftar kuliah kemana, silahkan kalian daftar salah satunya di Universitas Muhammadiyah Iya, Pontianak. betul. Jurusan FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, nggak apa-apa jadi guru karena guru itu terbukanya untuk menjadi ASN-nya, Iya, betul. P3K ya. Tidak dipungkiri menjadi Iya. P3K itu masih ada kesempatan, Peluangnya masih ada banyak. peluang seperti itu. Dan mengapa FKIP kimia, biologi, PAUD, apa lagi? FKIP Udah, biologi, kimia, PAUD. biologi, kimia, PAUD karena betul-betul dosennya mumpuni banget. Sampai saat ini walaupun saya menjadi guru, saya masih sering berkomunikasi dengan dosen karena dosen di sini family banget. Iya, Family banget, tidak merasa diri superior. iya betul. Itu terasa banget ya. Iya, betul. Tidak merasa, walaupun jangan takut ya, di sini semuanya S3. Rata-rata betul. udah S3, S2, minimal banget S2 ya. Kemudian family banget, kita tuh kayak dianggap bener-bener kayak Iya, anak, diayomi banget, Kak. diayomi banget. Dirangkul. Kamu mau ikut lomba, kamu kegagalan di mana, cepet mereka kayak memberi motivasi. Yang kedua, fasilitasnya ini oke banget. Waktu itu saya waktu berkuliah tahun 2008 sampai 2012 belum semegah ini. Bahkan sekarang gedungnya udah gedung yang baru dengan segala fasilitas yang oke banget. Terutama yang saya ngefek banget kuliah di Muhammadiyah ini, saya dipercaya jadi asisten dosen. Bukan, maksudnya asisten dosen di praktikum. Masih kuliah, padahal saya masih kuliah semester 4, semester 5, saya dipercaya di asisten praktikum. Itu kepake banget. Ketika saya jadi guru, saya baru datang di sekolah saya, alat praktikumnya nggak dipakai. Jadi saya yang pertama menggunakannya semua. Alat-alatnya kimia lengkap banget. Pirek-pireknya itu asli pirek semua. Itu bantuan dari pemerintah semua. Walaupun ya tempat penyimpanan kami memang tidak mumpuni, terbatas. Ruangan kecil berdebu. Tapi kita jangan fokus ke ininya, tantangannya. Walaupun tidak punya labnya ya kita bawa lab itu ke kelas aja. Iya, gitu. betul. Ambil alatnya biar anak-anak tuh tahu. Motivasi anak-anak, oh alat laboratorium seperti ini. Itu yang membuat saya, yuk kalian kuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak karena alat labnya keren, bagus, dan dia membuka kesempatan untuk kalian yang udah semester 4, semester 5 untuk jadi asisten ya, Iya, asisten dosen praktikum. Itu berguna banget ketika kamu nanti jadi guru. Kamu tidak bakal takut menggunakan alat-alat laboratorium karena kamu sudah tahu ini gunanya apa, ini cara pakainya apa. Seperti itu. Ya, mengingat cerita kakak tadi itu benar. Pas itu kejadian pas saya KM4 Kak, di KM kampus mengajar angkatan 4 gitu. Kemarin di salah satu sekolah di Siantan juga, itu benar alat labnya itu lengkap sekali. Betul. Memang sampai kadaluarsa. Pemerintah tuh baik banget. Iya, semua dikasih. Saya ini alatnya lengkap lagi dari lab di karena kita gitu. Nggak dipakai sama sekali, berdebu, dan kalau itu kimia sampai udah pecah. expired. Kalau kimia udah expired kan. Kimianya expired sampai udah bengkak sampai pecah gitu. Bahan kimianya, gelas kimianya segala macam itu nggak, sampai berdebu, nggak dipakai, di gudang saja, nggak ada yang berani mainkannya gitu Kak. Dan pas KM tuh cuman saya dari anak kimia, dan itu sangat bermanfaat pas saya terapkan di kelas langsung gitu. Excited banget kan anak-anak lihat alat, wow ini kayak profesor-profesor yang di TV ya, profesor di ini ya sosial media kan gitu, excited banget. Itu sih yang kita biar mereka tidak takut dengan pelajaran IPA. Sains itu tidak menakutkan, tapi bagi menyenangkan. Mereka. Menyenangkan itu dia. Oke teman-teman, kalau kita cerita pengalaman gitu, apalagi satu frekuensi itu bakal panjang sekali. Oke, jadi gitulah perjalanan dari Kak Nisa, perjalanan singkat tapi penuh makna dan tantangan yang luar biasa. Oke, Masya Allah, tabarakallah sekali. Terima kasih atas ilmunya Kak. Itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami gitu. Apalagi yang menganggap sekarang tuh guru tuh apa sih gitu kan, nggak ada apa-apa segala macam. Tapi setelah dengar cerita kakak, ternyata semenarik ini loh, semenyenangkan ini dan semenantang ini jadi guru gitu. Terima kasih banyak ilmunya Kak. Semoga bisa ketemu lagi, sharing-sharing lagi untuk kita semua di sini gitu. Dan kami undang lagi beberapa kesempatan, insya Allah nanti semoga masih bisa
memberikan hal yang baru lagi untuk kita di sini. Amin. Tepuk tangan dulu buat Kak Nisa. Makasih. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak telah stay di sini untuk menonton kita semua, dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan tetap stay di podcast UM Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.